yaitu fikih fidyah. Fikih qada sudah tuntas, tinggal dibaca-baca aja sendiri. Yang belum paham silahkan ditanyakan. Terus sekarang kita akan bahas khusus fikih fidyah. Fikih kodoknya sudah paham belum? Insyaallah. Semua tulisannya sudah paham? Maksudnya baca sendiri itu paham gitu. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Apa tanya aja. Kalau saya nggak bisa jawab ya PR. Gak usah malu-malu nanya. Pak Irwanto mau nanya apa? Fikih kodoknya belum ada. Udah ngerti apa bingung nanya apa? Belajar itu efektifnya mumpung masih dikaji, dibaca gitu Pak. Kalau udah lewat kemungkinan nggak dibaca lagi. Nah, sekarang fikih fidyah. Insya Allah di Kulpik itu udah cukup lengkap Pak ya. Saya ini udah ngeringkas dari berbagai kajian Pak. Udah saya ringkas. Hasil ngeringkas berbulan-bulan ini teh, bukan sekali denger langsung ringkas seharian, bukan. Berbulan-bulan. Jadi Bapak tuh nggak usah nyari lagi. Tinggal itu bisa jadi patokan yang di Kulpik. Cukup lengkap walaupun memang tidak 100% ya. Tapi cukuplah pengetahuan tentang qada Ramadan tuh untuk ngasih tahu orang, untuk diamalkan, udah cukup itu. Kan buat ngajar orang bisa juga itu, ngajarin orang. Kalau di kampung misalkan nanti dianggap ustadz, ya nggak ada lagi, bisa nerangin. Nah, fikih fidyah juga sama, apalagi fikih fidyah. Ini riwayatnya mah lama fidyah. Saya dari 2015 perasaan. Nyimak fidyah tuh dari 2015. Ada yang lupa, ada yang nambah pengetahuannya. Nah, fikih fidyah, pengertian fidyah. Fidyah secara bahasa udah ketemu belum? Ya, harus sama ya, jangan baca sendiri Pak. Jangan scroll sendiri, itu nanti nggak ini Pak. Fikih fidyah, pengertian fidyah. Fidyah secara bahasa yaitu harta yang dikeluarkan sebagai tebusan. Jadi fidyah itu secara arti, secara bahasa tuh secara arti kata. Harta yang dikeluarkan sebagai tebusan. Jadi intinya fidyah itu tebusan. Tebus tawanan, nebus dosa, nebus kekurangan, nebus lain-lain. Itu fidyah. Nah konteksnya di puasa itu kan nebus. Nggak puasa ya. Punya kesalahan nggak puasa. Ditebus dengan memberi makan satu orang miskin, satu mud. Dalam mazhab Syafi'i. Nah, fidyah puasa berarti fidyah secara istilah. Yang di atas secara bahasa artinya tebusan. Nah, fidyah secara istilah memberi makan satu orang miskin sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Maksudnya tuh satu hari puasa satu mud untuk satu orang miskin. Satu hari puasa memberi makan satu orang miskin satu mud. Jadi satu mud itu untuk satu orang miskin. Nggak boleh satu mud itu untuk 3 orang miskin. Nggak boleh. Tapi kalau mudnya 30,
orang miskinnya 1, boleh. Itu boleh. Yang penting 1 orang miskin tuh minimal, batas minimal wajibnya adalah 1 mud. Ya, untuk 1 hari puasa. Takaran fidyah. Nah, ini takaran fidyah menurut 4 mazhab. Dan ini saya cek, ini bener ini. Di kitab Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Jadi ada kitab Pak, ensiklopedia fikih. Coba saya cek dulu ya berapa jilid ya. Ensiklopedia fikih itu. Nah, Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Ini proyeknya pemerintahan Kuwait. Nah, 45 jilid. Kan fikih itu kan banyak Pak pembahasannya. Nah, pemerintah Kuwait punya proyek. Gimana caranya mereka punya 1 buku fikih yang menghimpun hampir seluruh perkara fikih. Mau nanya apa? Ibarat kata begitu. Ayo mau nanya apa? Nah, di kitab ini ada. Nggak perlu nyari kitab mazhab Syafi'i, nggak perlu nyari kitab mazhab Maliki. Nggak perlu. Cukup 4 mazhab dalam 1 kitab. Nah, namanya Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Jadi pemerintahan Kuwait itu mengumpulkan ratusan ulama, dikumpulkan ratusan ulama fikih tentu, nggak asal ulama. Mana yang mimpin tahlilan? Ayo sok, yuk. Mausu'ah al-Fiqhiyah bukan, itu di Indonesia. Ini benar-benar dikumpulin ulama fikih, bukan ulama hadis. Ulama yang fokus di bidang fikih dikumpulin sama pemerintah Kuwait. Ayo kita bikin buku fikih, kitab fikih yang menghimpun seluruh masalah fikih. Nah, dibikinlah sampai 45 jilid. Nah, ini kitab andalan untuk para ustadz ngerujuk masalah fikih. Jadi nggak perlu karangan Imam Nawawi, nggak perlu karangan ini, semua udah dimasukin situ, diringkas. Yang fikihnya Imam Nawawi masukin situ, fikihnya Imam Syafi'i, fikihnya Imam Hambali, Hanafi, Maliki, semua dimasukin ke situ. Di Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah 45 jilid. Bayangin, kalau 1 jilidnya aja tebalnya segini, 45 jilid banyak gak? Banyak. Nah, takaran fidyah menurut ulama 4 mazhab ini dikutip dari apa? Kitab Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Jadi dijamin valid ini. Nggak usah ragu, nggak usah. Bukan karangan saya, bukan. Bukan karangan Ustadz rumah fikih, bukan. Dia cuma nyontek, semuanya juga nyontek. Nyontek di kitab. Nah, tinggal Ustadz tuh akurat nggak nyonteknya, gitu aja. Semua Ustadz tuh nyontek sebenarnya mah. Kalau jujur nyontek. Maksud jujur tuh, dia jujur mengatakan ini begini, ini begitu. Nah, hasil nyontek dari kitab. Itu kalau Ustadz jujur. Tapi kalau Ustadz nggak jujur, nggak nyontek. Dia ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Langsung kira-kira apa gitu yang terlintas di pikirannya. Nah, itu kalau yang bohong. Nah, kalau Ustadznya jujur, pada dasarnya adalah nyontek. Nyontek tuh maksudnya tuh ngutip. Ngutip dari apa? Kitab. Nah, cuman kok bisa beda-beda? Tergantung nyonteknya, ngutipnya akurat nggak? Kan bisa jadi nyonteknya, ngutipnya nggak akurat. Ya kayak Bapak dengar saya nih, kan ngutip omongan saya bisa jadi kan? Ngutipnya akurat nggak? Bisa jadi salah paham omongan saya kan mungkin. Sama. Nah, di fikih 4 mazhab, ini takaran fidyah. Maliki dan Syafi'i berapa tuh? 1 mud makanan pokok. Hanafi berapa? 1 sok.
Satu sok itu berapa? 4 mud. 4 kali begini. Ingetin tuh. 1 mud sekali begini. 4 kali begini namanya 1 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. Nah, 1 sok itu takaran zakat fitrah. Menurut mazhab Hanafi, fidyah itu takaran zakat fitrah. Ya fidyah itu ya zakat fitrah. Takarannya. Hanafi. Nah kalau Maliki dan Syafi'i, fidyah itu 25%-nya zakat fitrah. Seperempatnya. Betul nggak? 1 mud itu seperempatnya zakat fitrah. Ingetin ya Pak, ingetin. Harus diingat begini tuh. Oh, mazhab Syafi'i itu, fidyah itu seperempatnya zakat fitrah. Maliki, Syafi'i. Kalau Hanafi, ya sama dengan zakat fitrah. Itu. Nah, kemungkinan yang fidyah mahal-mahal itu ikutnya mazhab Hanafi. Hambali gimana? Setengahnya. Setengah sok. Setengah sok itu berarti 2 mud. Makanya Ustaz Salafi kalau ditanya fidyah berapa? Pasti jawabannya 2 mud. Setengah sok. Gitu. Setengahnya zakat fitrah. 2 mud berarti. Nah ini udah 4 mazhab. Nggak ada tuh yang takarannya tuh pakai sesuai gaya hidup. Nggak ada. Mau dikubek-kubek di Mausu'ah al-Fiqh al-Kuwaiti nggak ada. Nah, berarti kemungkinan pendapat yang menyatakan fidyah itu disesuaikan gaya hidup, itu kemungkinan berarti bukan dari 4 mazhab. Ustaz Adi Hidayat itu sepertinya nggak bermazhab, sepertinya. Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu kan nggak bermazhab. Dia pakainya majelis tarjih. Jadi majelis tarjih itu begini Pak. Nih, kalau NU ya. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Silahkan mau pakai yang mana. Mau Syafi'i doang. Cuman enggak 100%. Boleh 80% enggak harus 100%. Maliki silahkan, Hanafi silahkan, Hambali silahkan. Itu NU, fikihnya bermazhab. Jalurnya jalur paham Imam Syafi'i dan para ulama pengikutnya, bukan Imam Syafi'i doang. Nah, kalau Persis sama Muhammadiyah, setahu saya itu dia pakai majelis tarjih. Majelis tarjih itu bagaimana? Majelis tarjih begini. Ada satu persoalan, misalkan soal takaran fidyah. Kan kalau balik ke mazhab mah tinggal nyontek doang kan? Mazhab Syafi'i bagaimana sih ukuran fidyah? Tengok aja kita mazhab Syafi'i. Hanafi bagaimana? Maliki bagaimana? Hambali bagaimana? Tinggal nyontek. Nah, majelis tarjih itu ini menurut mereka diteliti semuanya. Syafi'i mengatakan A. Alasannya apa? Alasannya bla 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 bla. Hanafi apa alasannya? Bla 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 bla. Semuanya dipelajari, dibahas oleh ulama mereka, disitulah diponis, ditarjih. Kira-kira mana yang lebih kuat? Paham, Pak? Saya hakim nih, saya hakim. Ceritanya saya hakim. A, B, C, D. Apa alasan kamu? Fidyah itu sekian. Begini. Semuanya ngasih alasan kan? Nah, saya hakim ada berempat, misalkan ulamanya, majelis tarjihnya. Gimana nih? Diputuskan. Keputusan majelis tarjih yang benar adalah A, begitu, paham nggak? Nah, itu perspektifnya Muhammadiyah, majelis tarjih. Majelis tarjih, majelis yang memutuskan mana yang paling benar gitu, ibarat kata Pak. Yang paling kuat. Ya boleh pakai kayak gitu. Ya, kalau MUI nggak majelis tarjih, MUI mah fatwa yang belum ada. Atau yang ada cuma dikasih tahu doang gitu. Ya kayak MUI juga sama, mirip kayak gitu. Majelis tarjih itu begitu. Nah, cuman kadang majelis tarjih itu nggak pakai mazhab. Dia nggak menguatkan A, nggak menguatkan B, nggak menguatkan C, menguatkan D. Akhirnya pilih pendapat yang di luar 4 itu. Nah, cuman dikritik sama ulama mazhab, ustadz yang pro mazhab. Berarti kalau kayak gitu seolah-olah lebih pintar dari imam mazhab.
Kan namanya mengadili itu kan mengerti, lebih mengerti dari orang yang diadili. Seolah-olah seperti itu. Memponis, oh ini salah nih. Memponis, oh ini yang benar tuh B. Akhirnya diputuskan begini. Padahal itu fikih mazhab Syafi'i itu sudah melalui tarjih. Kan Imam Syafi'i ngomong A. Itu kan nggak langsung ditelan mentah-mentah sama ulama mazhab Syafi'i. Coba mazhab Syafi'i itu lahir kan Imam Syafi'i kan tahun 150 Hijriah. Sekarang 1000 berapa? 1444. Kurangi 150 berapa? 1300 tahun. 1300 tahun ya. 1300 tahun sudah melahirkan berapa ulama, Pak? Kira-kira? Ribuan. Nah, fikih yang ada di tangan kita sekarang, mazhab Syafi'i mengatakan, itu tuh udah hasil seleksi berapa? Ribuan tahun. Jangan dikira para ulama tuh begini. Imam Syafi'i punya muridnya tuh udah percaya aja dah gitu. Terus muridnya Imam Syafi'i, cucu murid berarti kan? Udah percaya juga. Buyutnya percaya juga. Nggak begitu, Pak. Itu tuh sudah hasil apa? Hasil tarjih sama. Hasil penelitian. Makanya kalau bertahan sampai ribuan tahun, itu tuh sudah melewati lebih dari sekedar tarjih. Yang narjih itu baru lahir. Yang narjih, yang di Muhammadiyah, yang di Pers itu baru lahir. Kan orangnya masih hidup kan sekarang kan? Dia baru lahir berarti kan? Lah itu udah dari dulu narjihnya. Itu. Ya tapi terserah ya, tergantung keyakinan. Kira-kira cenderung kemana? Majelis tarjih itu intinya majelis yang menghakimi, memvonis, oh pendapat ini yang paling benar, oh pendapat ini yang paling tepat. Begitu. Cuman dipilihkan untuk anggotanya. Gitu. Nah, saya nggak tahu tuh Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi pinter, saya nggak tahu tuh dari mana rujukannya. Mungkin ada kemungkinan. Cuman setelah saya cek-cek, kayaknya beliau tuh menyandarkan kepada kaidah kafarot. Dalam kaidah kafaroh, betul. Kafaroh itu bukan satu mud. Kafaroh itu disesuaikan dengan apa yang kita makan. Kebiasaan apa yang kita makan. Itu mah kafaroh. Kafaroh sumpah, contoh kan kafaroh sumpah itu salah satunya kan ada puasa, ada juga memberi makan 10 orang miskin. Nah, memberi makan 10 orang miskinnya bagaimana? Bukan pakai kaidah fidyah yang satu mud, tapi pakai kaidahnya apa? Kaidahnya sesuai gaya hidup. Di kafaroh, fikih kafaroh. Nah, kemungkinan Ustadz Adi setelah saya simak, oh kayaknya ini dia narik kesimpulannya bukan pakai fikih mazhab, tapi pakai fikih kaidah kafaroh gitu. Ya terserah, boleh aja mau pakai Ustadz Adi Hidayat, boleh, Ustadz Adi Suwandi boleh. Iya. Iya. Sekarang itu ada Habib. Bahar. Coba pensinya dibuka. Enggak, Kahar. Sekarang manggilnya Bib. Iya, Beb. Boleh, silahkan. Saya yakin Ustadz Adi itu pinter, ada dalil. Cuman jangan dilawankan sama saya. Ustadz Iqbal mah siapa dibanding Ustadz Adi Hidayat mah. Cuma kan saya ngutip. Paham nggak? Saya kan ngutip dari mazhab. Ya berarti bandingannya saya ngutip mazhab. Ustadz Adi ngutip apa? Gitu. Ya kalau jangan suka salah bandingin. Ustadz Iqbal, Ustadz Adi, pinternya Ustadz Adi. Ya, iya, situnya mah. Cuman omongan saya ini ngutip siapa? Ngutip saya. Bukan, saya ngutip mazhab. 4 mazhab, 1 mud, 4 mud, 2 mud. Gitu. Cuman kalau pakai fidyah takarannya sesuai gaya hidup akan beda-beda ya. Bener nggak? Coba aja. Nih, DKM. Ibu fidyah berapa? Ibu makannya sehari berapa? Gitu kan. Setiap orang jadi ditanya begitu. Tapi mikir daripada nanya, udah gini Bu, seikhlasnya aja. Kan gitu ujung-ujungnya jadinya. Kan harusnya kan nanya ya. Kalau pakai gaya hidup berarti kan setiap orang yang mau bayar fidyah ditanya, Ibu makan sehari berapa? Kalau yang datang 30 orang berarti kan ditanya semua tuh. Bener nggak? Betul. Nah,
Akhirnya mikir daripada ditanya semua kayak ikut campur urusan pribadi orang gitu kan. Ya udahlah Bu, seikhlasnya Ibu berapa? Akhirnya jadi begitu. Kalau pakai takaran mazhab, ya jelas. Kita kan mazhab Syafi'i umumnya, ya gampang. Berapa fidyah Pak? 1 mud. 1 mud itu ya kurang lebih 1 liter beras. Segitu. Sebenarnya kurang nih sih, kurang 1 liter. Ya cuman ini wajibnya Bu. Kalau Ibu mau lebihkan silahkan. Ya tambah lauknya. Oh gitu, iya. Misalkan 1 liter beras tuh 11.000. Ibu nggak puasa 30 hari. Berapa dah? 330 ribu kalau duit ya. Kalau liter kan 30 liter. Nah itu wajibnya. Ibu mau tambah lauk silakan 100.000. Gitu, paham ya? Nah, jadi diterangkan yang wajibnya. Itu kalau fikih takaran mazhab. Kalau pakai Hanafi ya gampang. Ibu zakat fitrah berapa? Sekian. Ya udah, fidyah juga sama sehari gitu. Jadi fidyah itu sebenarnya nggak mahal. Yang bikin mahal tuh kadang ya ketidaktahuan kita. Karena banyak pendapat yang beredar kan. MUI 35.000 disamain sama zakat fitrah tuh MUI. Gitu. Karena konversi duit 35.000. Ada lagi yang ngomong makan 3 kali sehari katanya. Gitu. 3 kali sehari. Padahal soal makan tuh beda-beda setiap bangsa. Akhirnya ngitung 10.000, 10.000, 10, 30. Ini yang benar tuh yang mana sih sebenarnya mah? Ya semuanya punya dalil. Cuman saya berani mengatakan yang paling kuat itu fikih mazhab. 1 mud, 2 mud, atau 4 mud. Nah, jadi kalau ada yang beda-beda, ya tergantung dia ngerujuknya di mana. Fikih mazhab, berarti yang paling gede apa? Hanafi. Yang sedang Hambali. Yang paling murah? Nah, ini kadar wajibnya ya. Ingat, kadar wajibnya. Bilangin kadar wajibnya. Jangan sama orang kaya kita zolim. Ini orang kaya nih, udah peres aja. Ini kayaknya lembur mulu nih. Nggak boleh begitu. Nggak mentang-mentang orang kaya, terus kita boleh mengambil hartanya tanpa hak dengan cara zolim. Kan nggak ada tuh aturannya zakat fitrah orang kaya lebih mahal, nggak ada kan? Nah kenapa untuk ukuran fidyah disandarkan kepada orang kaya sama miskin sesuai gaya hidup? Untuk zakat fitrah nggak berani. Nah di situ yang menurut saya tuh agak rancu itu pendapat yang sesuai gaya hidup. Saya udah lama Pak ngurusin fidyah ini, pemahaman tentang fidyah. Ada ibu-ibu, Ustaz bukan sesuai gaya hidup katanya. Kata saya itu saya nggak tahu Bu ada pendapat imam mazhab begitu ya, itu dari mana? Saya cari-cari karena di Mama Dede. Nah, Mama Dede ternyata di Ustadz Adi Hidayah. Di Persis bagaimana Pak Jayang? Masya Allah. belum ngomong. Hah? Gaya hidup gitu ya? Tapi saya pernah dengar gaya hidup itu bukan dari jumlah pose tapi dari kualitas, itu gimana? Kualitas gimana maksudnya? Kualitas yang dikasih gitu. Itu bukan dari takarannya mah sama, misalnya satu mus cuma kualitasnya itu yang sesuai gaya hidup gitu. Kita masa makan yang mahal terus gitu fidyah yang murah gitu kan nggak pantas gitu. Iya. Kalau ukurannya masih 1 mud sebenarnya itu balik ke mazhab. Berasnya mah bebas. Yang penting kan 1 begini. Ya nggak masalah itu mah. Ya, maksudnya saya pernah dengar yang sesuai kualitas gaya hidup itu begitu. Oh, maksudnya pengertian gaya hidup itu. Tapi gaya hidup yang dijelaskan Mamah Dede dan Ustadz Adi itu jelas ke angka. Ada yang nominal. Seharinya 100, 100. Seharinya 250, 250. Berarti kan kita bisa kembangkan nih. Berarti sehari yang 10 juta, 10 juta. Jelas sekali ke situ. Bukan ke soal kualitas makanan. Kalau soal makanan mah saya setuju. Yang penting takarannya masih ikut sini. Mazhab gitu. Oh saya mah ikut yang 1 mud, tapi 1 mudnya saya tuh beras berlapis emas itu misalnya. 10 juta. Cianjur.
Gitu. Maksud saya kalau pakai takarannya itu ikut mazhab. Nah, soal kualitas berasnya ya sewajarnya. Jangan gini, Anda makan tuh beras Cianjur, tapi ngasih beras Raskin. Nah, di situ yang kurang ajar. Gitu. Yang penting takaran liternya, takaran begininya mood. Nah, kalau ke gaya hidup itu kan bisa jadi lari ke nominal. Nyebutnya jelas nominal, 200, 250, gope. Itu ibu makannya sehari berapa kan jelas banget begitu kata-katanya juga. Gitu, Pak. Kalau yang aman ke siswa gitu ya, bagian ya Baznas ya. Kalau yang kayak gitu enggak. Gimana? Kalau yang misalkan bayar-bayar kayak gitu, amannya lebih ke Namanya langsung ke orang fakir miskin. Kalau ke wakil itu wakil yang nggak sah juga. Gitu. Amannya langsung ke fakir miskin. Amil itu bagus kalau amilnya bener nyalurinnya. Kalau amilnya salah-salah mulu, Pak RT dibagi, Pak RW dibagi, gitu. Lurah dibagi, tetangga dibagi. Kan nggak Pak, kan gini, kan mereka pahamnya zakat itu bukan soal ibadah, tahunya sosial. Kan ada unsur ibadahnya kan sebenarnya kan. Kalau nggak ke 8 asnaf itu nggak sah. Nah kadang ada panitia zakat itu nggak paham ke agamanya, dianggapnya ini murni sosial, yang ngasih aja gitu Pak, nggak ada ritual harus aturan asnafnya, kriteria miskin apa, fakir apa. Pokoknya dalam pikiran mereka ini mah sosial, bagi-bagi sembako katanya gitu. Itu Pak. Dah ya soal takaran fidyah nih udah jelas. Ini saya detailkan ya. Bentuk fidyah sekarang. Baca tuh, saya capek. Siapa ya? Pak Hade yang baca deh. Bentuk fidyah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa fidyah itu berupa 1. Bahan mentah atau beras, bukan yang sudah dimasak, misal nasi uduk, nasgor. Nah, jadi bahannya mentah. Mentah tuh beras berarti contohnya. Bukan yang udah mateng, Mbak ya. Jumhur ulama tuh bukan nasi kebuli, bukan. Fidyah itu afdolnya mazhab jumhur ulamanya. Bukan nasi uduk, nasgor, kebuli. Terus apalagi yang kedua? 2. Makanan pokok sesuai masing-masing bangsanya. Nah, Bisa beras, jagung, kurma, bukan cemilan walaupun lebih mahal atau pizza. seperti pizza maksudnya. Jadi harus makan pokok. 1 barangnya mentah, 2 bahkan makanan pokok. Itu kriterianya 2. Nah dari sini berarti kan uang itu makanan bukan? Bukan. Afdol tuh 2, makanan pokok masih mentah. Dah gitu. Nah, kenapa di Indonesia banyak omongan lauknya juga katanya? Karena di Arab itu orang tuh makan gandum tuh diolah jadi roti ya makan gandum hasil olahannya roti. Gandum yang diolah roti. Makan kurma ya kurmanya dimakan langsung. Tapi kan kita semiskin-miskinnya orang Indonesia jarang ya yang makan beras doang kan, nasi doang kan. Beras dimasak jadi nasi dimakan minimal pakai garam kan. Nah disitulah ada ijtihad. Oh untuk Indonesia harus ada lauknya karena yang di makanan pokoknya adalah beras Indonesia itu. Nah, tapi itu tuh sebenarnya sunnahnya. Sunnah tuh maksudnya ngasih yang lebih baiknya, sedekahnya. Bukan wajibnya, bukan. Makanya emang kalau belajar fikih hanya dari ceramah-ceramah saja, kemungkinan kurang detail pemahamannya. Makanya bukan dari ceramah, harusnya dengar kajiannya dari kajian fikih. Kan Ustaz Somad ditanya, Ustaz apa, bagaimana ya? Jawabannya, ya makanan pokok plus lauknya. Itu tuh bener. Cuma kalau di fikihnya, yang wajibnya itu makanan pokoknya. Lauk itu hanya sekedar penambah aja, sedekah. Gitu. Lanjut. Ada sebagian pendapat diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau memberi fidyah berupa makanan yang sudah masak.
Pak punten Bang ikan. Pak. Nggak banyak-banyak airnya. Ukuran fidyah mazhab Syafi'i. 1 mud. 1 mud itu setara dengan 675 gram atau 0,8 liter. Bulatkan saja 1 liter. Nah, Kalau uang kira-kira 11.000. nah 11.000. Wajarnya berapa sih beras sih, Pak? Wajar lah yang pantas. Iya, 13. 11 13. 11 wajar nggak? 11. yang 10.000 ada yang Murah ya. Ya udah 13 dah. Ini dulu kali saya nulisnya tuh. Ya, 13. Dah gitu. 13.000 kali berapa hari nggak puasa gitu. Tahun depan diganti lagi. Ya ganti lagi. Tergantung kewajaran kan gitu. Kan ini mah sebenarnya konversi uang itu kan, nilai uang itu konversi kan dari harga berasnya. Tuh, 675 gram kurang dari 1 liter kurang. Cuman dibulatin 1 liter kan nggak masalah segitu mah dikit. Tapi kalau ngomongnya langsung ke gaya hidup nggak dijelasin begini. Sebenarnya ibu wajibnya itu hanya 1 mud, hanya 1 liter. Ya cuman kan kita makan ini sehari bisa habis 100, bisa habis 200. Nah itu kurang jelas itu. Itu nanti khawatirnya yang ditangkap sama orang tuh bukan wajibnya 1 mudnya. Yang ditangkap sama orang tuh apanya? Saya makan sehari berapa gitu. Yang ditangkap tuh langsung. Padahal harus ditegesin. Wajib tuh bener-bener ibu sebenarnya boleh bayar cuma 1 liter doang tuh. Nah, cuman ya agak baiknya sebenarnya ngomong gaya hidup gue boleh aja kalau pakai cara ngomongnya begini nih. Misalnya saya ditanya, "Ustaz, berapa bayar fidyah?" Wajibnya bayar fidyah itu Pak 1 mud, Pak, cuma 1 liter. 1 liter, iya 1 liter wajibnya segitu. Nah cuman ya beras kan nggak dimakan nasinya doang. Ya alangkah baiknya nih Pak, ini mah sunnah. Detail kan begitu. Jangan mentang-mentang orang kaya kita getok aja dah. Nggak begitu, jangan jolim sama orang kaya juga. Prinsipnya begitu. Jangan jolim sama orang kaya. Bilangin, ya kan nggak makan beras doang, Pak, nggak makan nasi doang. Tambahin lauknya Pak. Sekarang kali dulu harga beras berapa sebulan. Nah tambahin lauknya 200.000 kayak. Terserah Bapak. Nah, cuman kalau Bapak nih orang kaya, ya sekalian sedekah. Bapak sehari makan berapa? Nah, boleh nyambung ke situ juga, Pak. Asalkan dari awalnya dijelaskan gitu, Pak. Jangan main langsung getok ke gaya hidup. Ini jadi nggak punya standar kayak gini tuh, ke gaya hidup tuh. Akhirnya orang jadi mau bayar fidyah jadi malas. Gitu. Jadi sebenarnya gaya hidup tuh bisa disinkronkan dengan 1 mud ini bisa. Asal cara ngomongnya dari awal dijelaskan bahwa ini wajibnya. Cuma kalau Bapak kan orang kaya nih, pejabat, ya tambahin aja Pak, hitung-hitung sedekah. Oh jadi lebihnya sedekah? Iya lebih sedekah. Nah kan itu berarti dia jadi tahu Pak ya, gitu. Jadi ngeluarin itu dia jadi tahu, oh, saya sedekah lebihnya, gitu. Terus lanjut. 1 mud atau 1 liter itu untuk 1 orang miskin, bukan 1 liter untuk 2 orang. Nah, terus 1 liter beras itu cukup untuk makan 2 sampai 3 kali sehari. nah, ini pernah saya tanya, saya dulu bingung mau Ustaz Sarwat. Saya kan mikir makan tuh 3 kali kan ya? Sama saya dulu mikirnya gitu, makan kan 3 kali kata saya. Kok ngasih 1 liter? Gak ke hati cek saya. Saya nanya langsung ke Ustaz Sarwat di WA, Ustaz, ini maksudnya bagaimana ngasih fidyah itu? Ngasih makan, maksudnya ngasih makan 3 kali Pak Ustaz, berarti jadi 3 liter ya? Bukan begitu katanya. 1 liter untuk 1 orang miskin, dah gitu. Lah kan kita makan 3 kali Pak Ustaz. 1 liter itu cukup untuk 3 kali makan. Oh iya benar kata saya tuh. Nah kalau ente mau nambahin lauknya silahkan. Gitu. Nah ini baru jelas, kebuka pikiran. Awalnya saya masih bingung, ragu. Waktu dengerin di video sekilas doang. 1 liter pelit amat. Apalagi ditambah suujon. Kalau kayak gitu mah orang nanti pada gampang nggak puasa tuh. Begitu kan? Pasti tuh yang denger saya dah.
Ustaz Iqbal katanya, masa video cuma seliter murah banget? Itu mah mancing orang kagak puasa. Begitu kan seujonnya kan? Bukan begitu, Pak. Itu. Kita harus utuh mendengarkan tuh. Nah, 1 liter itu cukup untuk 3 kali makan. Nah, kalau mau dilebihkan silahkan. Nah, gitu. Lanjut. Boleh memberi fidyah 30 mud hanya untuk 1 orang miskin saja. Nah. Tidak harus 30 mud untuk 30 orang miskin. Nah, nggak harus. Ya juju sorful it'ami ila miskinin wahidin jumlatan wahidatan bila niza. Boleh memberikan fidyah hanya kepada 1 orang miskin tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Nah, ini kutipan kita begitu. Hampir semua ulama sepakat untuk fidyah boleh 30 mud, 30 hari berarti ya, untuk 1 orang miskin. Tapi kalau kafarah beda kaidahnya. Kan yang dicari itu 60 orang miskin. Maka harus nyari 60 orang miskin, ngasih makan 60 orang. Makanya jangan suka ketuker nih antara memberi makan fikih kafarah dengan fikih fidyah. Gitu. Jangan salah kamar. Gitu. Lanjut. Bayar fidyah itu kaya atau miskin sama bayar fidyahnya 1 liter beras. Tidak ada perbedaan. Bukan contoh seperti ini. Orang kaya bayar fidyahnya. Itu Oh, beda. Lah, kayaknya yang lama itu ya. iya ya. Yang baru dong. Dari upgrade. Saya pakai note sih. Bentar, Mas. Nah, saya kadang-kadang kepikiran, oh saya lupa nih ngejelasin ini, saya tambahin gitu. Bukan yang kemarin salah, bukan. Ya, jadi di upgrade tuh ada yang, oh, saya baru kepikiran nih Kepada ngejelasin keluarga ini itu gitu. ya. Nah, Kepada keluarga. ini Pak Adi kemarin nanya tuh saya jadi kepikiran. Gitu. Karena Pak Adi ini ternyata. Lanjut ya, Pak Ustadz. Ya, Boleh kan memberi gini, Pak. Kita itu kan nerangin ya, semua ustadz tuh pasti ada kelupaannya, bener nggak? Benar. Ini harusnya nerangin dulu kelupaan tadi. Nah, akhirnya karena catatan saya bisa edit gitu. Langsung baca. bayar fidyah kepada keluarga, orang tua, anak. Boleh jika mereka A. miskin, B. bukan dalam tanggungan Anda. Nah, 1 miskin, 2 bukan dalam tanggungan Anda. Maksud bukan dalam tanggungan tuh bukan orang yang wajib dinafkahi. Orang yang wajib dinafkahi mah bukan dikasih fidyah, dikasih nafkah. Ya kalau dikasih fidyah berarti seolah-olah sekalian dah nafkahnya nggak usah gitu ya. Mah nih fidyah. Lah kan nafkah, Pak. Itu udah sama aja, nggak bisa. Nah, orang yang wajib dinafkahi siapa? Anak, istri. Orang tua jika kita kaya, mereka miskin. Gitu, Pak. Orang tua itu pakai syarat, pakai tanda kutip, syarat dan ketentuan berlaku. Merekanya miskin, kitanya kaya. Kaya itu maksudnya mampu ya. Jangan mikirin kayanya kayak Bill Gates gitu, bukan. Punya mobil apaan saja, kaya lah ya. Orang tua miskin gitu. R3 juga. Orang tua miskin tuh ya orang tua nggak butuh berobat, nggak punya. Kita punya, wajib itu, Pak. Nah berarti dalam tanggungan kita itu namanya. Paham ya maksud dalam tanggungan? Anak, istri, orang tua. Selainnya mah peduli amat ibarat kata begitu. Saudara masing-masing saudara mah. Ya mau ngasih sifatnya sedekah. Mertua, apalagi mertua. Ipar, apalagi ponakan enggak. Nah, orang lain bisa kita wajib menafkahi kalau kita ngambil dia ke rumah kita. Kayak di TV ya. Menak angkat. Lah dia kan diambil sama kita di panti asuhan, kita angkat di rumah kan, Tanggung jawab. kita urusin. Ya berarti jadi wajib menafkahi. Keponakan juga sama aja. Udah lu main aja ke rumah Om. Nanti sekolah di sini sama Om. Ya berarti selama sekolah jadi wajib menafkahi.
Paham Pak ya? Ya. Hukum asalnya mah anak, istri, orang tua. Kalau miskin kita kaya. Nah orang lain juga bisa, tetangga aja kita bisa pungut. Tetangga kayaknya miskin nih gitu. Umur masih 25, suaminya baru meninggal kemarin. Tangga cowok. Jadi tetangga angkat gitu kan. Nah nafkah ya mah gitu. Ya misalnya anak tetangga lah, bukan janda, bukan anak tetangga kita angkat jadi anak asuh. Ya jadi wajib. Siapapun orang kalau tinggal di rumah kita terus kita bilang dia kita urus ya berarti jadi wajib. Semuanya kayak anak juga. Paham Pak ya? Kayak Nabi Muhammad kan diasuh sama siapa? Abu Thalib kan? Nah, itu pamannya. Pembantu mah gaji, bukan nafkah. Wajib digaji. Gitu. Nafkah nggak wajib, nggak wajib. Kan digaji. Ya, makan aja dari situ, dari uang itu. Cuma kan kita sama pembantu nggak usah pelit kan gitu ya. Ya kasih aja makan, cuman bukan sebagai nafkah. Nafkah itu kan wajib. Kalau sedekah sunnah. Gitu. Makanya mungkin orang suka nanya bedanya apa sih riba sama bukan riba? Intinya sama aja. Ya sama kayak nafkah dengan sedekah, sama-sama nasi kan? Bedanya di akad kan? Ini nasi kebuli ini nih. Ini tuh fidyah apa sedekah ini? Sedekah. Sedekah kan? Jangan kenceng-kenceng Pak Anan. Berarti kalau kafarah kita dianggap miskin nanti. Kalau miskin. Kadang-kadang bener. Ini bisa jadi fidyah, bisa jadi kafaroh, bisa jadi sedekah. Isinya sama nggak? Sama. Sama-sama nasi kan? Iya. Bedanya di mana? Akan. Di akad. Ya sama, riba bukan riba, itu bedanya di akad. Itu dulu saya suka bingung, bedanya naon sih? Kan eta-eta keneh intina mah. Nah gitu ya. Wah, cuma beda di omongan doang gitu. Begitu. Ya sama aja, kamu bayar utang pakai duit 100.000. Iya, bayar zakat bisa pakai duit 100.000, bisa. Duitnya sama kan? Bedanya di mana? Akad omongan. Paham, Pak? Gitu. Ngasih ke pembantu bukan sebagai nafkah, tapi sebagai sedekah. Ya ngasih makannya sedekah. Itu. Atau sebagai gaji boleh, sebagai upah. Nah, bisa jadi ujroh. Bi nih makan, silakan ambil aja. Bisa jadi sebagai ujroh. Itu tuh bagian dari upah. Kan gitu ya? Bisa sebagai sedekah. Bi gaji mah udah ada nih, banyak. Jadi kalau mau makan silakan makan aja. Berarti jadi apa? Sedekah. Udah ibu saya tanggung di rumah saya, tinggal di rumah saya. Berarti sebagai apa? Nafkah. Padahal sama-sama semur jengkol kan? Bedanya di omongan kan? Bisa dipahami nggak Pak? Bisa. Nah ini ada akad-akad muamalah juga begitu. Gitu. Lanjut. Adapun jika mereka bukan orang miskin atau kaya, maka tidak boleh. Atau miskin tapi dalam tanggungan nafkah Anda, maka tidak boleh. Rumus menyalurkan sedekah, fidyah atau zakat. Jadi syarat fidyah itu harus orang miskin. Ingat, harus orang miskin. Bukan asal keluarga. Dia keluarga saya, ya miskin nggak? Ustaz, cara rumus nentuin miskin gimana? Ini. Miskin kaya itu ditentukan orang yang nanggung. Saya misalkan kaya. Anak saya berarti statusnya apa? Kaya. Paham? Istri saya berarti kaya. Iya. Bibi tinggal di rumah saya, ditanggung sama saya, berarti bibi saya kaya. Paham gak nih? Paham ya? Jadi statusnya anak, istri, orang tua digantungkan kepada orang yang menanggung. Lah kalau nggak digantungkan sama orang yang menanggung masing-masing, ya anak saya miskin berarti. Paham nggak? Belum punya harta. Ya belum punya apa-apa kan? Nah maka cara bagi zakat fitrah juga begitu. Jangan lihat persennya.
Ustaz dia nggak kerja Ustaz, di rumah pengangguran. Ya pengangguran. Dia ada yang nanggung nggak nafkahnya? Ada. Siapa yang nanggung? Anaknya kerja di mana? Di Toyota sama Yamaha. Ya berarti statusnya disandarkan kepada yang menang. Paham nggak? Oh berarti dia bukan orang miskin. Ya jangan dikasih. Rumusnya gitu. Tapi kan Ustaz belum tentu dia dikasih cukup. Ya itu mana tahu kita urusan mereka dapur itu mah. Yang kita tahu dia nafkahnya ditanggung sama Pak ini. Pak ini orang kaya, ya berarti kaya. Paham ya? Ini suka siwer di sini nih, kadang suka bingung di sini nih. Paham nggak? Paham. Paham ya? Nah. Misalkan Mang Lukman. Nah, kira-kira kan begini, memang kita kan nggak tahu ditanggung pangganya. Ya berarti kalau nggak tahu ya udah dianggap sendiri gitu Pak. Iya. Ini mah yang kita tahu, nggak usah kita menelisik, mau ngasih menelisik dulu. Coba kerahkan intel gitu kan. Mang Lukman, anaknya banyak sih kerja di ini. Kita nggak tahu ditanggung apa enggaknya, ya udah nggak dihitung kalau nggak tahu mah. Kalau kita tahu ditanggung dalam arti semua kebutuhannya dipenuhi, ya berarti statusnya ikut anak. Gitu. Tapi kalau nggak ditanggung, ya berarti statusnya sendiri. Gitu. Atau kita nggak tahu, ya kalau nggak tahu berarti dianggap status sendiri. Gitu. Lanjut. Rumus menyalurkan sedekah, fidyah atau zakat. Nah, 1. Fakir atau miskin. 2. Kerabat terdekat atau saudara, paman dan lain-lain. 3. Tetangga. Jika ketiganya terkumpul dalam satu orang, maka itu orang yang paling layak diterima. Nah, paling layak terima, maksudnya bukan diterima. Ya. Ke rumah fakir, kerabat, tetangga. Berarti sederhananya begini. Itu tetangga saya, bibi saya juga orang miskin. 3 ya? 3 karakter. Bibi saya, miskin, tetangga. Nah, tapi nomor 1 dan nomor 1 yang harus ada. Terserah pas 1 2, pas 1 3 gitu, Pak. Paham Pak ya? Jangan 2 3, jangan. 2 3 berarti miskinnya nggak ada. Harus 1 3 atau 1 2. Gitu. Paham Pak? Nah, lanjut. Standar fidyah untuk semua orang. Ya. Bayar fidyah oleh orang kaya atau miskin sama bayar fidyahnya 1 mud atau 1 liter beras. Tidak ada perbedaan. Bukan contoh seperti ini. Orang kaya bayar fidyahnya lebih besar 5 liter, yang miskin lebih sedikit 1 liter. Nah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Fidyah tidak disandarkan pada gaya hidup yang menunaikannya, tapi disandarkan pada takaran 1 mud. Ini kata-kata Ustaz Sarot nih, saya cuma kopas ini. Saya ingat banget nih kata-kata beliau nih. Cuman saya modif dikit kata-katanya, saya ringkas. Lanjut. Boleh bayar pakai uang menurut mazhab Hanafi. Alasannya karena fidyah itu bukan ibadah ritual ta'abbudi, tapi ta'akuli, ibadah yang logis. Fidyah itu sing penting kasih sesuatu yang senilai. Nah, menurut mazhab Hanafi boleh pakai uang. Sing penting apa? Sing penting kasih yang senilai. Nabi kan ngasihnya makanan, nyuruhnya kan ngasih makan tuh ya makanan. Bukan soal apa adanya. Sing penting ngasih walaupun senilai. Yang penting mah nilainya. Gak usah letterlek apa kata Nabi ngasih makan, bener-bener makanan gitu. Kata mazhab Hanafi. Soalnya ini mah bukan ibadah kayak sholat. Kan kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian sholatlah sebagaimana ngelihat aku sholat. Nabi sujudnya Nabi sholat Zuhur berapa kali, Pak? 8 kan? Apa adanya kan? Nggak dimodif kan sama kita kan? Apa adanya kan? Nah, menurut yang ta'abbudi, fidyah juga sama apa adanya.
Nabi nyuruh ngasih makan ya makanan dong. Makanannya apa? Makanan mentah. Kan ngasih makan judulnya tuh. Fafidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Kayak sholat, kagak sah tuh videonya pakai duit. Nah itu logika 3 mazhab. Pakai Quran, pakai sunnah, bukan pakai Injil mazhab tuh. Agak ada mazhab pakai Taurat, mazhab Syafi'i. Taurat apa ya itu? Agak ada. Udah pasti pakai. Tapi kan Ustaz, namanya mazhab itu kan pasti ada salahnya, hadisnya nggak sahih. Imam mazhab itu lebih paham hadis sahih dibanding ente. Kan idza sahhal hadis wa huwa mazhabi. Apabila hadisnya sahih, itu mazhabku. Jadi jangan ikut mazhab, ikut hadis sahih. Emang imam mazhab kagak paham hadis sahih? Imam mazhab tuh ini apa ya, sahih enggak ya? Udah dah tabrak aja ini dah gitu. Catat aja udah begitu. Kira-kira begitu? Enggak. Imam Syafi'i itu ahli hadis, udah paham hadis. Wah, ini sahih, pakai. Ini doib, buang. Ah, ini doib tapi kuat, banyak riwayat, pakai. Begitu, Pak. Jangan dikira kopas aja, enggak. Gitu. Saya dulu terpesona dengan zaman dulu tuh. Saya salah baca sih. Saya pesantren dulu emang di NU, emang bacaannya bacaan buku Gramedia. Isinya kan dari Arab semua tuh. Dari Arab. Makanya tinggal di sangkar NU gitu ya ibarat kata. Tapi isi kepalanya mah bukan. Kebanyakan baca buku. Saya baru nyadar setelah banyak belajar aja. Oh, ternyata apa yang buku saya baca itu bukan ajaran fikih mazhab, tapi la mazhab, yang tidak pakai mazhab bacaan saya. Tapi kan itu waktu muda, waktu SMA. Jadi saking banyak belajarnya gitu. Jadi berubah. Saya tahulah alasan yang anti mazhab apa, tahu saya. Dulu apalagi saya dulu menggelutinya bukan fikih ilmu. Fikih ilmu kan fikih fidyah, fikih qada, fikih zakat, fikih puasa sunnah, fikih apa lagi? Akad. Itu fikih ilmu. Dulu mah saya menggelutinya bukan fikih ilmu, fikih gelut. Fikih gelut itu apa? Maulidan. Tahlil. Apa hukum tahlilan, apa hukum yasinan, apa hukum nisfu Sa'ban. Jadi fikih yang saya nyimak tuh di YouTube tuh kebanyakan tuh baca-baca tuh fikih gelut gitu. Fikih buat debat. Ayo sok ya. Nah, kamu bidah yasinan nah. Gitu. Fikih gelut dulu yang saya geluti. Tapi setelah kenal Ustaz Sarwat, saya mikir, wah ini kayak fikih gelut melulu saya nggak akan pinter. Nggak ada habisnya nih fikih gelut tuh. Setiap muludan hayang debat. Setiap taraweh hayang debat jeung anu 11, orang 20 gitu kan. Moal anggeus ya fikih gelut cek saya teh ya. Saya udah langsung enggak beralih ke fikih ilmu. Fikih gelut ke sebenarnya fikih ilmu, sekali-kali buat ngejawab juga gitu kan. Biar kita dianggap enggak ngarang juga gitu. Gitu. Lanjut. Menurut jumhur ulama tidak boleh bahkan tidak sah fidyahnya karena fidyah itu seperti zakat, sama-sama ibadah ritual. Nah, sama-sama ibadah ritual. Coba zakat ritualnya di mana? Ritual tuh nggak bisa diotak-atiknya. Asnafnya berapa? 8. Kan bisa diotak-atik tuh. Ya, cuman kadang otak-atiknya dipisabilillah. Sebenarnya mah 8. Kan pisabilillahnya itu melahirkan 100 kriteria. Ini jadi bukan 8, jadi 108 berarti. Pisabilillah tuh semua yang di jalan Allah. Ya berarti nih kita lagi di jalan Allah, jalan setan nih. Nah, dapat zakat nih berarti nih. Itu Pak Majid lagi dagang di warung. Itu fisabilillah setan. Fisabilillah kasih. Ini kan fisabilillah itu jadi ngaret ini Pak. Ini pasal karet nih fisabilillah nih. Makanya 4 macam fisabilillah tuh orang yang perang megang pedang, Allahu Akbar ngelawan orang kafir. Nah, itu fisabilillah. Ya cuman memang bukan di luar 4 mazhab tuh. Makanya Bu Yaya ngotot. Kata Bu Yaya tuh mau debat-debat lah sama MUI kayak sama MUI Cirebon. Kan Bu Yaya fisabilillah tuh ya nggak boleh ustad gitu. Fisabilillah itu apa?
Ya orang yang berperang di jalan Allah. 4 mazhab, bukan kata Yahya, bukan. 4 mazhab. Itu. Fisabilillah itu bukan buat masjid, bukan buat pesantren, buat majelis taklim, zakat tuh bukan buat itu. Itu kan diundang akhirnya debat di Cirebon, di MUI. Jadi debatnya 4 jam debat. Buya pakai makalah bahasa Arab semua. Ya terserah ya, itu mau ikut mana gitu, Pak. Cuman memang ustadz di kampung pasti lebih cocok nih fisabilillah gitu. Jalan dengan Allah. Nah, zakat sisi ritualnya kan di asnaf. Itu ritual asnafnya. Takarannya juga ritual. Takarannya ritual. Waktunya juga ritual. Maksud itu tuh gini. Kalau pakai akal nih, ya elah kenapa harus ini sih menjelang mau lebaran? Kan udah kemarin saya 2 bulan sebelum lebaran saya tuh udah sedekah. Ngapain zakat lagi? Nah berarti dia nggak paham nih, zakat itu ibadah. Bukan soal logika Anda pernah ngasih. Waktunya diganti aja, digeser dah. Itu. Ini kayaknya musim pacaklik tuh di bulan Februari. Nah, gimana kalau kita rubah aja nih zakat ini? Zakat fitrah itu bukan di habis Ramadan, bukan menjelang Idul Fitri, tapi di bulan Februari aja. Nggak bisa. Zakat itu ibadah, ritual. Dari sisi apanya ritual? Waktunya. Dari sisi kriteria zakatnya ritual nggak? Ritual. Harta tertentu, jenis tertentu, waktu tertentu diberikan kepada orang-orang tertentu. Kan itu ritual kan? Udah dikunci. Hartanya nggak semua dijakati. Rumah dijakati nggak ada. Berarti di situ ritualnya. Nah, fidyah pun sama, Pak. Punya karakteristik ritual. Jangan dalam pikiran kita tuh fidyah itu murni sosial. Kalau mikirnya fidyah sama zakat murni sosial, pasti nggak pakai aturan agama, bener nggak? Ya. Ya elah, yang penting mah ngebagilah, Ustaz, gak usah ribet-ribet. Dah pokoknya bagiin aja sama tetangga, kita berbagi dengan sesama. Itu. Masa niat baik ngasih aja kok jadi salah? Kan begitu ya? Nah, ini sih kalau panitia amilnya tuh kagak ngerti agama nih. Gitu. Dikasih tahu ngeyel juga nih. Malah Ustaznya dibilang ribet. Ustaz tuh bukan bilang ribet. Ini ibadah, Pak. Ada pakem-pakemnya, nggak boleh dilanggar. Lah kalau memang bukan ibadah mah ngasih mah bebas, bener nggak? Bebas. Misalnya punya duit misalnya 200.000, bebas nggak ngasih ke siapa aja? Karena bukan ibadah ritual, sosial murni. Duit saya nih 200 nih, saya bagi-bagiin misalkan, boleh nggak? Boleh. Kagak ada aturannya, kagak ada. Waktunya bebas, nilainya bebas, penerimanya bebas. Kagak ada pakemnya, nggak ada ta'abudinya. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Nah, seharusnya para amil zakat itu harus dibekali pemahaman fikihnya. Jangan cuma modal semangat bagi-bagi sembako. Gitu, Pak. Makanya sebenarnya kalau amilnya salah-salah mah mending gak usah ngasih ke amil itu aja. Bukan amil sih, ngasih ke panitia DKM tuh. Kayaknya salah melulu DKM-nya tuh gak usah ke dia aja. Langsung aja kita cari orang miskin. Nih, Bu. Apa, Pak? Ya, terima aja. Yang penting kan niat kita di hati zakat. Udah sah langsung udah. Gitu, Pak. Lanjut. 1 liter beras jika dikonversi uang kira-kira Rp11.000. 13. Oh, Rp13.000. Kapan bayar fidyah? Boleh mulai bayar sejak masuk Ramadan, sejak dia tidak berpuasa, paling lambat 31 Sya'ban. Fikihnya nih. Dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Cuma kan saya nggak selalu nyantumin. Sebenarnya kan nih, kalau viralnya gimana? Bayar fidyah itu viralnya bagaimana? Setelah Ramadan kan? Iya. Kalau belum, kayak zakat fitrah betul. Nggak boleh lewat. Kalau fidyah bebas sebenarnya. Bebas. Dimulainya 1 sejak masuk Ramadan. 2
sejak dia nggak puasa. Jadi harus 2 dulu. 1 masuk Ramadannya, 2 nggak puasa. Kan fidyah itu tebusan. Ya harus ada kesalahannya dulu. Saya nggak puasa. Berarti pas maghrib boleh langsung nyicil nih 1 liter. Maghrib besok. Berarti kan udah maghrib itu berarti udah nggak puasa dia kan? Iya. Sehari itu menjadi nggak puasa. Nih fidyah saya. Boleh nyicil per hari. Sing penting sudah masuk Ramadan dan juga sudah menjalankan sudah lewat 1 hari puasa hari-harinya. Atau boleh direkap. Seminggu. Direkap seminggu boleh. Direkap sebulan boleh. Boleh dibayar pas lebaran ya. Boleh setiap hari. Boleh juga paling lambat nanti sampai Ramadan berikutnya. Sampai sebelum Ramadan. Sampai tanggal 30 Sya'ban. Boleh. Ini boleh, bukan nganjurin. Saya cuma bilang boleh. Kenapa boleh? Kan orang tuh keadaannya nggak melulu sama kan? Ada orang yang belum punya uang kan? Ya. Ntar aja dah bayar fidyahnya nanti pas 30 Sya'ban. Boleh. Gitu. Yang penting mah kayak kodok bayarnya gitu Pak. Dari 2 Syawal sampai 30 Sya'ban. Kodok kan begitu ya bayarnya. Tuh, lanjut. Boleh dirapel di 1 Ramadan, bayar untuk 30 hari. Nah, Boleh juga di akhir Ramadan atau rapel akhir Sya'ban. Tapi kalau miskin maka boleh mundur sampai mampu atau gugur kewajiban fidyahnya. nah, Intinya fidyah ditunaikan sesuai ke lapangan walau ditunda beberapa tahun. nah, ini kenapa beberapa tahun bagi orang yang nggak punya? Fidyah itu untuk siapa? Orang miskin. Lah ini orang miskin wajib fidyah. Ya kalau mampu ada kelebihan kasih. Kalau enggak ya udah boleh ditunda bertahun-tahun boleh. Atau jadi gugur udah sampai mati nggak punya ya udah gugur. Karena ada kakek-kakek nggak puasa, lemah, kan wajib bayar fidyah ya. Nah kakek-kakek itu paling miskin di kampung itu. Apa dia harus bayar fidyah 30 liter? Apalagi kalau pakai ukurannya mazhab Hanafi, berapa tuh biayanya? Gede kan? Iya, nggak wajib puasa, masih wajib puasa tapi nggak wajib fidyah itu ya Saudara. Gimana? Wajib puasa tapi nggak wajib fidyah itu ya Saudara. Wajib puasa. Kumaha pertanyaannya saya bingung. Kodoknya tetap berjalan, maksudnya fidyah. Dia kan miskin. Kita ngomongin kodok apa fidyah ini? Ya dua-duanya. Kakek-kakek renta itu kan boleh nggak puasa, nggak wajib puasa. Nah, karena uzurnya tidak hilang, maka bukan kodok, fidyah. Kan rumus fidyah itu 2. 1, uzur hilang. 2, tidak puasa karena orang lain. Coba ingat nih rumus fidyah nih. 1, uzur hilang. Uzur tidak bisa hilang, salah. Uzur tidak bisa hilang. 2, tidak puasa karena orang lain. Nah, kakek tua renta itu kodok apa fidyah? Fidyah, bukan kodok. Kenapa? Karena tua rentanya nggak hilang kan? Tua terus kan? Nggak jadi muda kan? Nah, maka bukan kodok langsung itu mah fidyah, wajib bayar fidyah. Cuman dia paling miskin di situ, gitu Pak. Nah, karena dia miskin, maka gugur kewajiban fidyahnya. Atau ditunda sampai beberapa tahun sampai dia mampu. Kalau nggak mampu-mampu ya udah gugur. Orang fidyah itu untuk orang miskin kok. Gitu. Maksudnya nggak wajib puasa. Iya nggak wajib puasa. Iya nggak wajib puasa. Terus lanjut. 2. Rumus wajib fidyah. Nah. 1. Uzur yang tidak bisa hilang. 2. Tidak puasa karena orang lain. Nah, apalin tuh rumus fidyah. Siapa yang wajib bayar fidyah? Nah, siapa 1. Ada 7 tuh, Pak. Ini saya rinci sesuai kesepakatan ulamanya. Yang disepakati itu fidyah itu cuma 2 poin. Ittafaqal ulama. Tuh. 1 apa? 1. Orang tua renta yang lemah. Nah, ittafaqal ulama. Ulama semua sepakat.
Yang wajib bayar fidyah adalah orang tua renta yang lemah. Ingat, bukan tuanya. Renta lemah. Udah mah tua lemah. Tapi kalau tua nggak lemah, wajib puasa. Ya. Muda renta. Berarti muda renta tuh berarti masuknya sakit. Kalau sakitnya bisa sembuh, kodok. Nih makanya memahami fidyah itu basicnya kodoknya dulu harus mantep nih. Fikih kodoknya melempem bingung, fidyahnya makin bingung nih. Pak Bambang paham nggak? Benar. Saya kalau ngaji, kalau ada ustadz sih belum tentu berani nanya. Saya juga, misalkan nggak enak juga mau nanya gitu, takut terus saya dianggap gak ngerti lagi. Udah kagak nanya. Saya sama, belum tentu begitu, Pak. Dua apa? Dua, orang sakit yang sulit sembuh. Nah, ittafaqul ulama, sepakat. Dua sepakat ulama. Nah, sisanya nomor 3 sampai 7 ulama beda pendapat. Ada yang bilang enggak wajib fidyah itu. Ada yang bilang wajib fidyah. Ini 7 ini silakan cari satu video yang nerangin 7 ini, nggak akan ketemu, saya jamin. Makanya saya bilang ini ringkasan ini tuh tahunan ini, Pak. Saya ngeringkas ini tahunan ini, Pak. So, kalau ada saya kasih 2 juta. Cari satu video. Cari satu video nerangin 7 ini. Sok, mau satu video durasi 5 jam tuh kan? Tuh, badannya bisa gabung-gabungin tuh. Oh iya, ini. Ntar tunjukin ini. Video saya itu. Tinggal diedit. Nggak akan ketemu. Ada ustadz yang neranginnya 4. Makanya dulu saya ketemunya 4. Saya pesan banyak, kata saya kumpul-kumpulin. Oh ini 7. Ada yang neranginnya 6. Ini paling komplit 7. Nah, ini udah, makanya udah cukup ini jadi rujukan nih, Pak. Nggak usah nengok video lain. Boleh, nggak usah. Ntar ketemu ya. Masya Allah. Ya. Al-Fiqih Al-Iqbaliyah. Mazhab akhir zaman. Lanjut. 3, ibu hamil dan menyusui. Ikhtalafal ulama. 4, sengaja telat tunaikan kodok. 5, sengaja telat kodok keburu wafat. 6, tidak puasa karena menolong orang lain. 7, mati masih punya utang sholat. Nah, coba saya jelasin satu-satu ya. Orang tua renta yang lemah paham ya? Orang tua renta yang lemah. Nomor 2, orang sakit yang sulit sembuh. Sulit sembuh tuh berarti ukurannya sampai tahun depan. Sulit sembuh tuh berarti begini, kan ini yang wajib fidyah. Ingat nih, ini wajib fidyah. Berarti kalau wajib fidyah tuh ada 2 kemungkinan. Fidyah saja Atau ada kodok plus fidyah. Ingat nih, fokus ya. 7 ini berarti 2 kemungkinan. Fidyah saja atau kodok plus fidyah. Tergantung nih, mana kodok plus fidyah, mana fidyah saja. Nggak mungkin kodok saja, nggak mungkin. Karena ini bahasanya bahas fidyah. Kalau kodok saja berarti pembahasan sebelumnya yang bahas kodok Ramadan. Nah, orang tua renta yang lemah. Coba, ini fidyah saja apa kodok plus fidyah? Fidyah saja. Ya. Kodok saja nggak mungkin. Itu. Fidyah saja. 2, apa? Orang sakit yang sulit. Pengertian sulit sembuh begini. Berarti kan fidyah itu kan dasarnya nggak puasa. Nggak puasa 10 hari di bulan Ramadan tahun kemarin 2022. Ramadan 2022 nggak puasa 10 hari. Kita ambil 10 hari aja gampangan, 10 hari nggak puasa. Nah, dia sakit. Sakitnya berlanjut sampai Ramadan berikutnya. Sampai Ramadan berikutnya. Nah, berarti kan sampai 22 Maret ya. Berarti kan terus menerus. Nah, itu sakit yang sulit sembuh.
Berarti kan nggak mungkin kodo ya? Ya. Nggak mungkin kodo. Berarti fidyah Saja. saja. Atau ya, nah, dia di Ramadan kemarin saja sudah diponis ini kanker stadium 4. Harus rutin minum obat selama 2 tahun. Berarti kan walaupun belum menjalani belum menjalani bulan-bulan berikutnya kan udah ketahuan. Maka udah bisa langsung fidyah. Paham nggak, Pak? Iya. Kalau yang sakit terus-terusan makan baru ketahuan. Pas Maret 2023 masih sakit juga. Oh, berarti saya ini sakit yang sulit sembuh. Saya nggak kodo. Ya udah bayar fidyah. Bayar fidyah hari ini untuk 10 hari Ramadan yang kemarin. Paham nggak? Paham. Ada juga yang udah tahu dia dari awal. Sejak Lebaran berkumandang takbir, dia udah langsung tahu. Saya nggak akan bisa kodo tahun depan. Karena apa? Dia harus cuci darah. Ini hanya keajaiban nih kalau bisa sembuh tuh. Paham Pak ya? Nah dia udah langsung bayar fidyah. Paham Pak ya? Intinya sakit yang sulit sembuh. Kalau ini bagaimana Ustadz? Fidyah apa kodo? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan setelah Ramadan sehat. 4 bulan setelah Ramadan sehat. Kesononya sakit terus. Kodo apa fidyah tuh? Kodo apa fidyah tuh? Kan pernah sehat 4 bulan. Utangnya kan 10 hari. Harusnya kan 4 bulan itu lunas ya? Dalam 4 bulan itu. Tapi ternyata di kesono sakit terus. Gimana tuh? Nah, sebenarnya dia jadi fidyah saja. Cuman dia dosa menunda bayar kodoknya. Paham nggak? Dia kan nggak bisa kodok karena kan sakit terus kan kesononya. Cuman pernah dosa gitu aja. Kenapa dulu waktu saya nggak kodok? Kayak sekarang nih misalnya ada yang punya utang siapa di sini? Belum bayar juga 10 hari nih. Sekarang kan sehat ya? Itu sakit sampai besok Ramadan. Sakitnya nggak sulit sembuh lagi. Nah itu kan jadi mau tobat tuh saya mau tobat. Jadi kan nggak bisa kodok. Nah jadi udah bayar fidyah saja. Cuman nggak kodonya jadi dosa dulu. Karena ada waktu kesempatan sehat nggak kodok. 2 orang sakit yang sudah sembuh fidyah saja. 3 apa? Ibu hamil dan menyusui. Nanti dibahas khusus ibu hamil menyusui. 4. Sengaja telat tunaikan kodo. Ini sama. Ulama beda pendapat. 5. Sengaja telat kodo keburu wafat. Kalau yang 4 tuh masih hidup. Telat kodo masih hidup. Yang kelima telat kodo keburu wafat. Saat saya punya utang puasa tahun berapa? 2022 berapa hari? 10 hari. Ini hari ini udah bayar belum? Belum. Jangan 2022, belum telat ya. 2021 punya utang 10 hari. Sekarang udah bayar belum? Sekarang hari ini nih. Belum. Nah, berarti dia telat berapa tahun? Setahun. Kan 2023 belum kan? Telat setahun. Berarti kodoknya tetap berapa? 10. Kodoknya tetap 10. Fidyahnya berapa? 10 mud. 10 mud telatnya berapa tahun? Setahun. Kodoknya nggak dibayar-bayar. Berarti kalau 10 tahun kemudian 10 kali 10. Paham nggak? Paham ya? Cara ngitung fidyah ya. Ustaz, tahun 2000 pas, saya pernah nggak puasa sebulan full. Tahun 2000 pas. 2001 saya puasa full, 2002 sampai sekarang saya puasa full. Cuma tahun 2000 tuh saya nggak pernah puasa Ustaz, 30 hari. Ya kodonya tetap 30. Fidyahnya berapa tuh? 30 kali 23 ya? Nah. 22 ya, 23 belum gitu. 660 mud. Nah.
tinggal mau pakai mazhab mana. Coba kalau pakai mazhab yang sesuai gaya hidup gitu. Ngelieur ngitungna nu kumaha kumahanya. Tahun bingung. Nah, itu yang nomor 4, sengaja telat tunaikan qada. Jadi orang yang telat bayar qada menurut 3 mazhab wajib bayar fidyah. Kecuali mazhab apa? Masih ingat nggak? Yang bayar fidyah telat qada wajib bayar fidyah menurut 3 mazhab kan? Kecuali mazhab apa? Hanafi. Ya kan Hanafi kan? Kalau Hanafi kan ya utangnya puasa doang ya puasa doang. Fidyahnya nggak wajib, hanya sunnah. Tapi kalau 3 mazhab wajib bayar fidyahnya. Kodoknya tetap, fidyahnya berkali lipat. Selagi kodoknya belum dibayar, fidyahnya berkali lipat. Terus yang kelima, kalau ini mah keburu wafat. Kalau yang tadi masih hidup telat. Kalau yang ini keburu wafat. Telat juga sama. Kayak tadi utang tahun 2000 ya. Tahun 2000 belum dikodok juga 30 hari. Besok wafat, besok nih tanggal berapa sih besok? 6 Maret. Besok wafat. Kan nggak mungkin kodok dia kan? Nggak mungkin kodok kan? Nah, ada 2 pendapat. Pertama, pendapat mazhab Syafi'i yang dikukuhkan keluarganya kodok. Kodok berapa hari? 30 hari. Kalau anaknya 30 sehari sekelar itu. Bareng-bareng puasa. Per orang nggak harus sehari itu selesai. Kan 30 orang kan? Jamaahnya 30 hari gitu. Astagfirullahaladzim, salah. Oh iya benar 30 hari. Bentar, saya lupa jadinya tuh. 10. Kalau Ramadan, ntar saya lupa apa. Kalau bilangan nazar, misalkan bilangan nazar tuh, terlah gampang saya lupa, misalnya salah. Kayak perasaan begitu deh ya. 30 hari itu berarti boleh dikodok oleh 30 orang gitu. Iya, dalam 1 hari boleh dikodok. 1 hari itu berarti sama aja mengkodok 30 kali puasa. Oh iya betul, begitu. 30 orang masing-masing puasa di hari yang sama, berarti sama aja puasa 30 hari. Lunas berarti. Nah, tapi kalau utangnya utang nadarnya misalnya gini, saya akan puasa 7 hari berturut-turut. Nah, utang nazar 7 hari berturut-turut. Karena nazarnya berturut-turut, maka nggak bisa bareng. Anaknya 7 orang puasa sehari, ya kan berarti puasa sehari itu mah. Nggak berturut-turut. Hitungannya harinya. Kalau tadi hitungannya jumlah orang puasanya. Utangnya 30 maka 30. Gitu. Saya ketukeran sama nazar. Nah, itu pendapat mazhab Syafi'i kodok. Tapi kalau pendapat jumhur ulama, ini kan ngomongin fidyah. Berarti kan bukan kodok. Nah, kalau pendapat jumhur ulama, cukup bayar fidyah. Oh, berarti saudara saya yang nggak puasa di tahun 2000 selama 30 hari, berarti dibayarkan fidyahnya. Berapa fidyahnya tadi? 660 liter. Bayarkan fidyahnya. Gitu. Sengaja telat kodok, keburu wafat. Tapi yang putih lunas mah begini. Tahun 2000 nggak puasa 30 hari. Dari 2001 sampai 2023 sakit terus menerus. Nggak ada jeda. Berarti kan nggak bisa kodok. Ya kan, nggak bisa kodok. Keburu mati. Nah, itu mah lunas. Nggak ada kodok, nggak ada fidyah. Paham nggak, Pak? Ini saya awal-awal suka bingung. Saya sendiri keder. Fidyahnya enggak begitu. Enggak, fidyahnya juga. Kenapa?
Karena dia mau kodok nggak bisa, fidyahnya pun dianggap gugur gitu. Karena apa? Karena dia keburu mati gitu. Tidak ada kodok, tidak ada fidyah bagi orang yang nggak sempat bayar hutang puasa. Atau gampangnya gini aja dah, Ustadz, bapak saya tahun 2022 nggak puasa sebulan, Ustadz. Kenapa? Sakit, Ustadz, nggak puasa. Oke, meninggalnya kapan? Pas Lebaran, langsung meninggal. Udah tidak ada kodok, tidak ada fidyah. Paham ya? Atau begini, meninggalnya 4 bulan kemudian setelah Lebaran, masih sakit itu, masih sakit, nggak bisa kodok, baru meninggal. Ya udah, tidak ada kodok, tidak ada fidyah. Paham ya? Yang ada cerita kodok fidyah tuh begini, orang tua saya 2022 nggak puasa 30 hari, terus sehat 6 bulan, terus meninggal. Nah, 6 bulan itu kan harusnya bisa kodok. Nah, itulah keluarganya mazhab Syafi'i kodok, mengkodokkan 30 hari itu. Kalau mazhab lain jumhur ulama bayar fidyah. Berarti yang 1-2 itu kalau meninggal tidak wajib fidyah kodok ya saja. 1-2 apa? Itu yang nomor 1-2. 1-2 ini. Kalau meninggal dia nggak wajib. Yang orang tua renta. Dua-duanya. Oh iya, orang sakit sulit sembuh. Ya, kalau dia nggak ada jeda, ada uzur terus. Uzurnya terus menerus. Paham nggak? Nggak ada fidyah, nggak ada kodok. Nggak ada fidyah, nggak ada kodok. Kalau uzurnya terus menerus, keburu meninggal. Itu. Terus yang 6 apa? Tidak puasa karena menolong orang lain. Ada orang tenggelam, kita tolongin. Kita jadi batal puasa. Nah, kita kodok. Kodoknya kenapa? Karena nggak puasa kan? Fidyahnya kenapa? Karena orang lain. Ya itu sama, ibu hamil itu mau menyusui nggak puasa karena apa? Karena orang lain kan? Kodok plus fidyah kan? Kodoknya kenapa? Nggak puasa. Fidyahnya kenapa? Orang lain kan? Yang sama, nolong orang lain juga. Tetangga kebakaran, lagi puasa kita, lagi enak-enaknya ngadem gitu, ngontok tetangga kebakaran. Kita ikutan nyiram-nyiramin kan? Waduh, aus lah, minum lah sekalian lah, batal orangnya, capek. Ah, berarti kita kodoknya nggak puasa, bayar tuh utang puasanya. Fidyahnya kita gara-gara nolong orang lain. Sebenarnya kalau nggak ada nolong orang lain, kita kuat puasa kan? Nah, gitu Pak. Makanya rumus fidyah itu tadi, 1, uzurnya tidak bisa hilang, 2, orang lain. karena orang lain. 7, masih mati punya utang sholat. 1 sholat, 1 mud. Berarti 5 hari berapa? 5 mud. Jadi kalau sholatnya full ya. Ustaz. 1 hari kalau 5 hari 25. Oh, 5 waktu, berarti kan 5 mud. Oh iya, salah ngomong. 1 hari 5 sholat. 1 hari 5 sholat. Berarti ke 5 mud. 1 sholat 1 mud. Iya, 1 sholat 1 mud. Bukan 1 rakaat, Pak. 1 sholat. Sholat. Cuma kan ikhtilaful ulama nih saya tulisin di sini. Emang pasti yang banyak ustadz beda. Gitu. Makanya di kampung di Betawi di sana di Jakarta tuh banyak yang kalau meninggal tuh fidyah selain tahlilan tuh. Ini kayaknya bapak saya dulu kagak sholat nih gitu kan. Cuman ngitungnya kagak tahu, udah beli aja dah 200 kilo misalkan. 5 karung misalkan. Diperkirakan gitu. Ya udah fidyah. 1 sholat, 1 mud. Alasannya, dalilnya apa? Sholat sama puasa rukun iman nomor berapa? Pentingan mana? Kenapa puasa ada fidyah? Sholat kagak ada. Gitu. Ini orang yang meninggal Pak, bukan orang hidup. Bukan ya? Orang tua kita masih hidup. Kagak sholat tuh orang tua kita fidyahin aja dah. Bukan Didandanin malah di fidyah. Ustaz, saya dulu pernah jadi preman. Saya nggak sholat dulu, ada 5 tahun. Ya emang ikhtilaful ulama ini. Banyak yang berarti kodok saja gitu kan. 4 mazhab kodok saja. Gitu.
Sadah Adima ya karena nggak pakai nggak usah kodok, udah tobat aja, perbanyak sholat sunnah katanya. Kalau kata Ustaz Sarah, sholat sunnah nggak bisa nambal kodok, nggak bisa nambal sholat wajib. Ya udah berarti bisa kodok atau bisa fidyah. Tapi yang benar mah yang paling kuat mah kodok saja. Sama nih, bentar lagi ya. Tahun 2000 nggak sholat, katakan tahun 2000 ya, biar nggak kebanyakan. Berarti berapa sholat tuh? 1 hari 5 kali 30 berapa? 150. 150. 1 hari 5 kali 30 kan? Kali 360. 365 ya? Berapa tuh, Pak? 360. Berapa jadinya? Wah, leleng ya. Leleng 1.500-an. Berarti begini, kodoknya udah pasti sama nilai sholatnya. Kodok mah. Berarti kan 1 hari sholat 5. 1 hari itu 5 sholat. Iya. Kali setahun. Nah itu kodoknya itu segitu. Fidyahnya juga sama segitu. Nggak ada denda berkali-kali. Fidyahnya segitu. Ya udah berarti Bapak tuh kalau mau tobat, 1 ngerjain kodok sholat plus fidyah. Atau kodok saja. Kalau kodok saja cukup. Kodok saja pasti cukup. Kalau fidyah itu nggak kodok salah. Paham ya? Udah kalau usah dikodok fidyah aja nggak bisa. Kalau mati baru boleh di fidyah. Karena kan nggak mungkin keluarga yang ngodoin. Paham nggak? Nunggu mati. Fidyah itu kemungkinan fidyah sholat itu nunggu mati. Tapi yang paling gampang sih gini, yang sederhana mah. Ustaz, bapak saya waktu sakit, dia nggak sholat berapa hari? 5 hari nggak sholat. Karena gampang hitungnya ya. Oh 5 hari nggak sholat. Padahal wajib sholat, masih sadar, tapi nggak sholat, nggak sempat sholat. Ya udah, berarti 5 kali 5. 25 mun. Ya udah pas tahlilan sekalian serahin tuh 25 liter ke fakir miskin, bagi-bagi gitu. Kodoknya nggak mungkin kan? Kan almarhum, udah almarhum. Gitu. Dah gitu, wallahu a'lam bishawab. Nanti ya penjelasan satu-satunya ya, ini baru 7 secara ringkasnya tuh. Dibaca juga bisa tuh. Itu Pak, ada pertanyaan Pak barangkali Pak? Ustaz, Ya. tadi Pak Ustaz kan jelasin untuk fidyah syaratnya masuk 1 Ramadan plus tidak puasa dulu gitu kan ya. Harus ada sebab dulu, kan fidyah itu tebusan. Tapi kalau di ini kan boleh dirapel di 1 Ramadan bayar untuk 30 hari depan gitu. Itu gimana? Itu sebenarnya yang penting mah masuk sebabnya nggak. Itu kalau orang puasanya, orang tuh udah jelas nggak bakal puasa, itu maksudnya. Udah ketahuan dulu. Berarti kan udah ketahuan nggak akan puasa gitu. Ibu hamil gitu ya. Kalau ibu hamil sebenarnya masih bisa puasa Pak. Bisa banget. Yang terus-menerus paling ya. Iya, yang terus menerus. Bisa banget. Itu tuh ngebedain begini penjelasan itu tuh. Jangan sampai begini loh. Ustadz, dia udah sakit nih di tanggal 6 Maret ini, 5 Maret udah sakit. Udah sakit diponis ginjal akut. Udahlah sekarang aja fidyahnya. Ya kan belum masuk apa? Ada. Kan belum tentu kan dia puasa, bisa jadi mati kan? Paham nggak? 1 Ramadannya belum tentu masuk, dan dia kan belum tentu kena kewajiban puasa. Kok bisa Ustaz nggak kena kewajiban puasa? Ya sebelum puasa mati. Ngapain bayar fidyah sekarang? Sebabnya belum ada. Kan sebab bayar fidyah itu masuk Ramadan dan juga tidak puasa. Ada orang yang bisa langsung bayar setelah 1 Ramadan, dia udah ketahuan. Oh, saya nggak akan puasa. Sakit terus menerus. Diponis sama dokter. Atau dugaan kuat dia, ya udah boleh bayar fidyah langsung. Kayak kakek kita yang tua lemah ya, yang renta. Masuk 1 Ramadan, maghrib buka, kita buka nih, kita keluarganya, kita udah langsung aja, udah bayarin rapel aja udah 30 hari langsung. Nggak akan, antara 2 kemungkinan kan si mbah tuh kan. Meninggal. Ya atau menjalani puasa, maksudnya menjalani hari-hari puasa nggak puasa.
Gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan, Pak? Satu lagi aja dah. Pak Adi? Nah. Untuk bayar Nah. apakah harus uang milik sendiri atau boleh misalnya uang orang tua atau uang saudara. Uang itu kalau udah diakadkan, itu udah pindah milik. Sebenarnya uang kita itu. Pak Adi bayar fidyah pakai duit Pak Adi, itu asalnya duit siapa? Misalnya gini lah, saya lagi nggak punya duit nih buat bayar. Paham. Fidyah. Ya, Saya minta ke orang tua, minta dong uang buat bayar fidyah gitu. ya. Kayak gitu tuh boleh. Itu kan terjadi akad kepemindahan milik kalau kayak gitu tuh. Jadi jadi milik. Iya. Walaupun nggak Pak Adi, maksud Pak Adi mungkin mikirnya begini, kan saya nggak nerima duitnya dulu kan gitu kan, Ya. langsung dibayarin. Terus kita mikirnya itu uang orang tua kan, uang orang lain. Itu sebenarnya mah kepemilikan itu pindah, tidak harus kita nerima dulu. Ketika kita ngomong, untuk bayarin dong gitu kan. Atau saya bilang saya nggak punya duit nih, orang tua langsung ngomong, udah tadi bayarin. Ngebayarinnya langsung orang tua, ngasih orang fakir miskin, itu sebenarnya udah jadi uang kita gitu. Ya sama kayak Pak Adi sekarang bayar fidyah, bukan dari orang lain, langsung Pak Adi ngasih uang. Itu asalnya uang siapa tuh? Uang PT kan? Cuman Pak Adi ngerasa ini duit saya, karena ngerasa nerima dulu kan? Saya paham, pasti bingungnya karena nggak ngerasa nerima dulu kan? Kalau ceritanya, nih misalnya orang tua nih saya kirimin duit, Pak Adi pasti nggak akan nanya begitu kan? Karena yakin duit saya ini mah gitu kan? Mau dibayarin langsung, mau dikasih dulu duitnya, ya boleh. Kayak istri emang bayar dia duit sendiri? Duit dia sendiri enggak kan? Kebanyakan suami kan ya yang bayarin langsung kan? Boleh. Boleh gitu. Ntar ditambahin. Tambahin besok ini. Jadi itu sudah terjadi pindah milik. Kan dalam akad tabaru itu nggak harus ridho penerimanya. Saya tahu nih, Pak Adi itu punya hutang fidyah misalkan 30 hari. Saya tahu. Kan dalam akad tabaru itu penerima nggak harus ridho. Saya punya duit. Wah, langsung aja saya bayarin. Udah saya bayarin langsung saya telepon, Pak Adi, udah saya bayarin ya fidyahnya 30 hari. Sah gitu. Sah. Akad tabaru itu sah tanpa harus keridoan penerima. Kan ingat ya, ini nyambungnya nanti ke yang lain. Makanya rumus fikih muamalah itu jangan dikira buat urusan jual beli doang, nanti juga nyambung ke akad-akad lain, gitu, aktivitas kita sehari-hari. Balikin ke sini. Hari itu balikin lagi. Merendahkan saya kan. Kalau jual beli harus saling ridho. Gitu. Kalau akad tabaru tidak harus saling ridho. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ayo baca doanya, Pak.